Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Mana aliran atau sekte agama, bukan agamanya itu sendiri, yang banyak mendapatkan larangan di dunia ini. Kali ini saya akan melihat sejauh mana sekte keagamaan di beberapa negara yang mendapat larangan atau banning dan juga tekanan. Kita di Indonesia sudah banyak melarang aliran-aliran keagamaan, dan karenanya negeri kita juga dilihat oleh dunia menjadi salah satu negara yang memperlakukan banning pada aliran-aliran keagamaan atau keyakinan. Sebenarnya negara sendiri bersifat netral, namun karena pengaruh dari organisasi-organisasi keagamaan mainstream di Indonesia agar negara atau pemerintah ikut campur untuk melarang suatu aliran agama atau keyakinan. Maka negara banyak terpengaruh oleh desakan organisasi Islam mainstream untuk menyatakan misalnya Syiah, Ahmadiyah, dan aliran-aliran kecil lainnya sebagai sesat. MUI sendiri misalnya telah memfatwakan sejumlah puluhan aliran sesat di Indonesia. Jika MUI sudah memfatwakan, maka mau tidak mau itu menjadi pengetahuan publik, terutama umat Islam, tentang adanya aliran sesat di negeri kita. Tidak hanya memfatwakan MUI dan mereka yang menyetujui fatwa-fatwa tersebut tidak berhenti begitu saja, namun mereka berusaha untuk memperjuangkannya agar fatwa-fatwa tersebut menjadi dasar pemerintah atau negara untuk melarang aliran-aliran sesat. Jika praktek di Indonesia untuk melarang aliran sesat adalah kombinasi antara fatwa keagamaan dan juga kebijakan. Fatwa keagamaan ditekankan oleh mereka yang memang sepakat tentang pelarangan aliran sesat pada pihak pemerintah, lalu pemerintah melihat landasan hukum positifnya mana yang bisa digunakan untuk melanjutkan tuntutan itu. Kasus paling mutakhir di Indonesia terjadi pada Panji Gumilang dan Az-Zaitun atau pesantren Az-Zaitun. Pew Research Center mengumpulkan berbagai sumber data di 41 negara, dan hasilnya adalah kelompok yang paling banyak mendapatkan restriksi adalah Saksi Yehova, yang kedua Bahai, dan kemudian yang ketiga Ahmadiyah. Identitas keagamaan Yehova pada dasarnya adalah Kristen, namun keyakinan mereka dinyatakan memiliki perbedaan dengan denominasi Kristen lainnya. Salah satu prinsip ajaran mereka adalah Yesus itu the Son of God atau anak Tuhan, namun bagi mereka Yesus tidak menjadi bagian dari Trinitas. Kelompok Saksi Yehova yang banyak pengikutnya, kurang lebih 1% dari penduduk Amerika, ini memiliki komitmen tinggi pada agama. Berdasarkan riset Pew Research Center, 90% dari mereka mengatakan jika agama itu sangat penting, kemudian 90% menyatakan percaya secara absolut pada Tuhan, dan 94% meyakini jika Bible itu the word of God atau kata Tuhan. Denominasi ini juga berkembang di Indonesia, Singapura, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sementara sekte atau sudah menyatakan sebagai agama, kedua mendapat restriksi terbanyak di dunia adalah Bahai. Bahai ini keyakinan atau agama yang pertama kali ditemukan di Iran sekitar abad 19. Tokohnya adalah Mirza Hussein Ali An-Nuri, yang mendapat julukan Baha Allah, yang berarti keagungan Tuhan. Keyakinan ini menyatakan jika Baha Allah adalah manifestasi dari Tuhan yang esensinya tidak bisa diketahui. Esensi dari Baha Allah ini adalah kesatuan agama-agama dan kemanusiaan di dunia. Menurut keyakinan Bahai, semua nabi pembawa agama adalah manifestasi dari Tuhan dan merupakan perantara yang progresif untuk pendidikan ras manusia. Namun sebagian ahli menyatakan jika Bahai atau Baha Allah ini merujuk pada Syiah 12 di Iran. Bahai ini juga berkembang di Indonesia namun tidak besar. Sementara Ahmadiyah adalah aliran keagamaan di dalam Islam dari India. Tokoh utamanya adalah Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah terbagi ke dalam dua aliran besar, Qadian dan Lahore. Ahmadiyah tiba di Indonesia sekitar tahun 1924. Sebelum Indonesia merdeka dan memiliki kontribusi pada pembangunan nasional. Menurut klaim anggota mereka tersebar di seluruh dunia sekitar 200 juta, namun bagi banyak kalangan itu terlalu banyak. Jumlah mereka yang rasional mungkin sekitar 10 juta di seluruh dunia. Di mana saja dan bagaimana mereka dilarang?
Saksi Yehova dilarang di 8 negara di kawasan Asia Pasifik, Eropa dan Timur Tengah, serta North Afrika. Di Rusia misalnya saksi Yehova dilarang sejak 2017 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi mereka. Rusia menganggap bahwa saksi Yehova adalah ekstremis. Pada tahun 2019, banyak anggota saksi Yehova di Rusia yang mengalami penahanan, larangan perjalanan, dan investigasi serta penyerangan rumah mereka. Sementara agama Bahai dilarang di 6 negara, terutama di wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah dan Afrika Utara. Di Iran sendiri, negara di mana agama ini berasal, justru mengalami pelarangan-pelarangan. Mereka dieksklusi untuk beberapa pekerjaan, misalnya industri makanan, karena mereka pengikut agama Bahai dipandang tidak suci atau najis oleh otoritas Iran. Jika mereka najis, maka mereka tidak boleh membuat makanan seperti roti dan juga minuman dan sebagainya. Itu persepsi otoritas Iran atas Bahai. Di Iran, pengikut agama Bahai juga tidak diperbolehkan bekerja pada pemerintahan, lembaga pendidikan tinggi, dan tidak boleh menerima pensiun dari negara. Mereka tidak bisa mewarisi meskipun perkawinan mereka dianggap sah. Tidak hanya Iran, namun Mesir memiliki sejarah panjang melarang Bahai. Bahkan orang-orang Bahai dianggap sebagai orang yang tidak mampu menjalankan tugas-tugas rutin seperti dalam hal perbankan dan juga mendaftar sekolah. Perkawinan kaum Bahai tidak diakui di Mesir. Kaum Bahai juga tidak diperbolehkan identitas agama mereka berada di KTP mereka. Mesir tidak mengizinkan baik saksi Yehova maupun Bahai memiliki rumah ibadah bagi mereka. Mesir memang masih memberikan izin mereka beribadah, namun harus di tempat tertutup, tidak boleh menyelenggarakan perayaan keagamaan di wilayah publik. Ketika Ahmadiyah, Pakistan menolak mereka sebagai bagian dari Islam. Mereka juga dilarang untuk berdakwah dan merekrut anggota. Banyak orang Ahmadiyah yang dihukum. Pada tahun 2018, pengikut Ahmadiyah diputuskan oleh pengadilan Pakistan tidak diberikan KTP. Di Indonesia, Ahmadiyah mendapat restriksi belum separah Pakistan. Di Indonesia pernah ada tuntutan agar Ahmadiyah pindah atau membuat agama baru, namun upaya itu masih belum berhasil. Brunei Darussalam melarang 3 kelompok ini, saksi Yehova, Bahai, dan Ahmadiyah sekaligus. Ketiganya tidak boleh melakukan aktivitas berdasarkan keyakinan mereka di negeri ini. Sebagai catatan, berdasarkan kasus 3 kelompok keagamaan yang paling mendapatkan pelarangan di 41 negara ini. Ini semua menunjukkan bahwa pelarangan mereka merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang sudah menjadi konvensi di dunia ini. Negara yang memberikan restriksi pada kelompok keagamaan memang rata-rata negara yang demokrasinya rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.